Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang saderengipun kula ngapunten rumiyin Gus, sepanjang pengajian niki wau penjelasan sampun kuatah ingkang dipunjelasaken, namung mriki kula sekedhik badhe ngaturaken napa ingkang panjenengan aturaken waktu kala wau arif nafsaka anitadbiri. Artinya kalau nggak salah kita tidak usah ngurusi opo sing diurus ambek Gusti Allah. Saya teringat kepada ayat, cuman sayang ayatnya lupa, suratnya juga lupa, ketika Allah berbicara dawuh wonten Al-Qur'an dumateng Kanjeng Nabi, ya Muhammad, kalau ada orang yang bertanya bab masalah ruh, katakanlah balah ruh itu urusan saya, kata Allah. Yang saya tanyakan di situ terusnya ayat mungkin maknanya hanya sedikit sekali yang mengetahui tentang ruh. Nah pertanyaannya, siapakah orang yang mengetahui sedikit bab masalah ruh kalau wau? Ngapunten Gus, samonten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia Allah golongkan menjadi dua. Manusia yang kami maksud adalah ruh atau jiwa. Pertama ahlul hijab, kedua ahli syuhud. Siapa ahli hijab, siapa ahli syuhud? Kalau boleh saya urai, yang kami tidak bermaksud menyalahkan terhadap siapapun. Saya hanya bermaksud untuk mengkritik supaya naik kelas, corong ibadah itu biar tambah bermutu, berbobot di mata Allah. Siapa ahli hijab itu? Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah, sawa indal ladina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisyawatu walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada apa? Saya tidak mengatakan kafir, tidak. Ajaran saya tidak mengkafirkan orang. Sesungguhnya jadi kafaro itu saya maknani yang lebih halus. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ajaran Rasulullah, ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah tentang masalah pengesaan Allah di tauhid la ilaha illa anta wa ana, mereka itu diberikan keterangan tentang isi tauhid la ilaha illa anta wa ana atau tidak, tetap di situ jawabnya la yu'minun, tidak percaya. Siapa dia? Orang yang ingkar itu ternyata kami review terhadap diri kita. Aku gak ngomong agama, saya tidak bicara agama, saya bicara atas dasar manusia. Itulah kita manusia tatkala masih kita itu duduk manis di dalam tauhid la ilaha illallah wa huwa Allah wa huwa, nama kalih dia, sebab dia itu menyimpan domir yang tidak tahu kita. Dia jauh, Allah jauh, nama apalagi? Padahal isi daripada la ilaha illallah itu juga anta wa ana, nantinya seperti itu. Buktinya Pak, buktinya saya, ketika Allah belum mengenalkan diri kita tentang sirul asrar, hatiku masih punya itu yakin selain Allah. Contoh,
Saya di jalan Pak, ada kecelakaan Pak. Saya naik motor, ditabrak motor atau mobil dari belakang. Saksi ada, bukti ada. Hatiku tetap meyakini yang menjadikan persoalan ini adalah motor di belakang saya yang menubrak saya. Ya enggak, itu saya. Karena tauhid saya masih la ilaha illallah, nama wa huwa, dan huwa dia. Artinya saya tidak bisa melihat Allah di situ. Saya tetap berkeyakinan dalam hati saya sebab musabab persoalan ini datang itu karena dia di belakang saya tadi. Siapa itu? Ya seseorang yang menubruk saya. Apa akibatnya? Urusan ujung-ujungnya bagaimana? Sakit hati enggak? Yang menubruk merasa diperas, yang menubruk merasa diberas, dan saya sebagai korban merasa didolimi. Sampai kapanpun imanku sing nubruk kai, itu pasti Pak. Inilah yang kami sebut sebagai ahli hijab. Ketika saat tuntunan di dalam tauhid la ilaha illa anta itu didatangkan dengan saya, kepada saya, mengatakan, son iku sing gawe polah, sing gawe rencana tubruk koyok nguniku Allah. Nggak bisa ku terima Pak. Faktanya loh gitu, mosok sesi aku Allah ngono, aku mosok montor iku Allah lah gitu toh. Bapak Ibu hadirin, karakter iman hatiku itu dikatakan ahli hijab tidak akan pernah bisa melihat Allahnya yang melakukan segala hal, nggak bisa. Saya pasti karakter saya melihat makhluknya. Siapapun kita, tatkala hati beriman terhadap selain Allah yang segala-galanya, siapapun kita, pasti Allah khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup, mengunci hatiku. Hatiku terkunci, akhirnya nggak bisa masuk di dalam latifah robbaniyah Allah di situ. Aku tanya, son dalam, percaya nggak di situ manakala tidak ada Allah bisa terjadi? Kapunten Kang Kada Pak, di dalam dunia tauhid nama dan dia itu sudah diajarkan lewat surah Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriq wal maghrib, semua dari jagat wetan jagat kulon milik Allah, dan hanya Allah yang berwenang atas segala-galanya. Dari sistem ilmu ini saya yakin, cuman mengapa ketika saat itu hatiku tidak bisa percaya kalau yang melakukan semuanya itu Allah. Itulah masuk di dalam materi kita, karena ada al-aghyar dalam hatiku. Bapak Ibu, mengapa Allah datangkan ajaran tauhid la ilaha illa anta? Supaya kita lari keluar dari iman yang seperti saya tadi. Rasulullah andai kata tidak diperintahkan Allah untuk mengajarkan tauhid la ilaha illa ana, aku yakin tidak akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi
ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, manakala dia tidak mau menerima ajaran ini, wahyu ini, inti daripada semua wahyu. Apa? La ilaha illa ana, ilaihi annahu, ing rupane wahyu ya kuwi la ilaha illa ana, artinya tidak ada Tuhan selain aku. Maksudnya tidak dibaca, itu diajarkan. Bagaimana jiwamu itu bisa duduk di tajalli setelah ditakholi. Secara otomatis Rasulullah memberikan pengajaran yang disebut tahalli di dalam tauhid la ilaha illa anta, sehingga muncullah adzikru siril asrar di situ, Pak. Baru sampai di situ tajalli. Apa itu tajalli? Yang bergelora dalam imanmu adalah Allah. Surat Al-Anbiya 25, tapi ditegaskan 35 lagi. Tadi 25 ya, Al-Anbiya 25 untuk Muhammad mengajarkan itu. Tapi juga di situ diberikan tambah Al-Anbiya 35. Apa di situ? Allah katakan siapapun yang mengucapkan ini syirik. Siapapun yang mengucapkan aku Allah adalah syirik, menyekutukanlah kau pada Allah. Maksudnya piye? Dalam gelora dirimu yang mengucap itu adalah hidup, mboten syirik. Lah nek merasa takholimu yang mengucapkan, ya syiriklah kau. Enggak ada jauh berbedanya dengan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah pangeranmu sing mulya. Fir'aun enggak ada bedanya dengan itu. Kita lihat Al-Halat katakan ana al-haq, aku adalah kebenaran, adu adalah Allah. La fi jubati illallah, tidak ada di dalam sarungku itu jubahku kecuali Allah. Itu ahli hijab melihatnya makhluk, tapi ahli syuhud melihatnya hidup yang berkata, bukan Al-Halat sebagai manusia. Al-Halatnya dalam dirinya sudah fana, Pak. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Anbiya 35 itu, jangan sekali-kali dirimu itu mengucapkan la ilaha illa ana manakala di dalam dirimu itu masih duduk di takholi. Paham ya? 35 katakan siapapun yang mengucapkan itu syirik kau. Keyakinan, Pak, keyakinan. Loh, kalau yang mengucapkan hidup Allah salah badan? Enggak salah, enggak salah. Diri Al-Halat, diri Syekh Siti Jenar lebur sudah enggak ada. Cuman kita sendiri sebagai ahli hijab memandangnya hidup, memandangnya itu makhluk. Akhirnya terjebaklah kita dalam komentar kita sendiri. Sehingga ahli kitab baca yang mengatakan janganlah kau mengikuti ajaran Siti Jenar Al-Halat, janganlah kau masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta, bahkan wa ana, akan syiriklah kau. Zalika dhalalah, di situ karena sesat itu. Mengapa kami katakan itu? Karena saya masih posisi ada di ahli hijab, pasti mengatakan apa yang dilakukan oleh ahli syuhud itu sesat, itu pastilah. Dan itu yang terjadi iman padaku. Tahu apa maksudnya?
Lihat di dalam surat Ibrahim ayat 3, alladzina kafaru wa yasudduna an alladzina kafaru wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Pertama, nafsu itu akan membuat dirimu untuk selalu berkasih mesra dengan al-aghyar, hayati dunia, kesenangan dunia, alal akhirat. Dengan begitu akan melalaikan terhadap Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Tunggal. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Jangankan di luar sholat, di dalam sholat aja kita lalai pada Allah. Akhirnya Allah menegur, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah kau, wahai orang yang sholat tapi kau ketika sholat lalai terhadap Tuhanmu. Celakalah orang yang melalaikan sholat. Iki penerjemahannya ada yang menerjemahkan lalai dalam arti sahun. Ada yang mengatakan, berpendapat sekarang sudah masuk waktu duhur, kita enggak cepat-cepat sholat, kemudian kehabisan waktu duhur, itu dia lalai. Bahasa terjemahan saya tidak cukup di situ. Anda walaupun tepat waktu sholatnya, ya, as-sholatu waktiha, hati tepat pada waktu, hatimu lalai pada Allah, teringat terhadap al-aghyar. Itulah sahun sebetulnya. Sahun sebetulnya. Saya tidak bicara tentang waktu habis, bukan. Kita melakukan sholat tapi di situ hati lalai pada Allah, itulah sahun. Itulah sahun. Mengapa sahun? Mengapa kita lalai? Kita ingkar pada ajaran Rasulullah yang di jalur hakikat makrifat. Ketahuilah bahwasannya syariah itu mendidik kita tentang masalah jasmani, sebab manusia itu tidak hanya terdiri jasmani, juga rohani, dan Allah mendidik kita rohani kita lewat Muhammad. Apa? Hukum hakikat makrifat. Makanya mengapa ada tingkatan tauhid, la ilaha illallah, kemudian la ilaha illa huwa, ini pengajaran jasmani. La ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana, itu pengajaran rohani. Karena manusia di samping jasmani juga rohani. Itulah Muhammad, kesempurnaan. Bahkan dijawab di dalam surah Al-Baqarah 208, Allah katakan, wahai orang yang beriman, kau wis beriman, ihsankanlah dirimu. Maksudnya udkhulu, masuklah kamu fisilmi ing dalam agama Islam kafah kali sampurno. Kesempurnaan Islam pada diri kita tidak hanya syariat, harus sampai makrifat. Di situ katanya kau menyembah dalam sholatmu Allah, iya, terus kau menyembah siapa? Di situ ketemu siapa kau? Ternyata jawabnya macam-macam. Saya ketemu istri, saya ketemu anak, saya ketemu pasar, saya ketemu kantor, saya ketemu macam-macam. Inilah apa yang pernah didawuhkan saya Hadratus Syekh Mbah Khozin Ringin Agung, Pondok Ringin Agung Kediri, mengatakan terhadap saya, son, Allahmu kau kabeh, tapi Allahku iku gur tunggal, son. Bingung pak, aku pak, wong mulai kecil saya dididik iku mang Allah iku mang tidak akeh, tapi kok diomongi wakeh. Itu persoalan. Saya bertanya kepada beliau, Mbah Khozin, kayak suaranya jahit sih.
Wis ora apa-apa pun kersane. Lah, kula pengen kaya apa sih? Pertanyaan kula kaya pertanyaane Nabi Musa terhadap Allah. Intinya teng mriku. Akhir dijawab bagaimana? Pangeranmu wakeh sono, tapi pangeranku gur tunggal. Bingunglah aku, Pak. Akhirnya dijawab lagi, ternyata Allahku akeh iku rupa bojo wong wedok, rupa anak, rupa pasar, rupa apa wae. Sehingga sesuk tatkala aku mate ditakoni malaikat mungkar nakir marebuka son, tak jawab pasar bos. Tergantung kita waktu di dunia itu bercinta sama apa. Nek cintaku terhadap pujaan masyarakat, Allahku ditakoi merebuka pangeranku pujaan masyarakat i'timad. Kalau ning omah atau ning dunya pada waktu itu gila dengan jabatan, merebuka son, tak jawab jabatan Robbi. Kepala desa itu sebagai pangeran kula. Ngoten iku. Akhirnya bagaimana kita biar tidak seperti itu, masuk zaman masa yang akan datang seperti itu? Akhirnya dirubahlah yang namanya iman itu. Akhirnya didatangkanlah, mau nggak mau harus terima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Coba iki sampean kembangkan, dinul haq iku ai dinut tauhid iku duduknya di mana? Pasti Pak, itulah lungguhe la ilaha illa anta wa ana. Nek anta masih ada dua, saya dengan panjenengan ya Allah, saya sebagai makhluk menyembah jenengan, jenengan sebagai kholik sing kula sembah. Anta itu dekat tapi masih ada batas. Aku dengan dia. Itulah bentuk muraqabah kita sebelum ke musyahadah. Ini berkembang sirul asrar, akhirnya sampailah pada musyahadah. Tauhidnya la ilaha illa ana, keesaan terjadi pada diri Anda. Inilah yang banyak mengatakan kalau sudah di situ jangan kau ceritakan, jangan kau ceritakan. Betul Pak, mulai tahun zamannya beliau Khalifah Sayyidina Ali sampai 2014 memang disimpan rapat. Alasannya takut ada fitnah, memang seperti itu. Tapi ketika sudah sampai pada tahun 2014 munculnya ketemu di dalam surat 20 ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Kesempurnaan daripada keislaman Anda tatkala sudah sampai pada ahad. Makanya saya sangat setuju landasan negara Indonesia adalah Pancasila. Pertama, satu, ketuhanan yang maha esa. Itu agama apapun kau, apakah kepercayaan, apakah apapun, masuklah kau keesaan. Siapapun kalau sudah masuk keesaan tidak akan fanatik dengan golongannya. Dia tidak akan menyalahkan golongan yang tidak sama dengan dia. Jalur menuju pada Allah itu banyak jalan. Terus si Bang Haji Roma Irama, banyak jalan menuju Roma. Inilah tegang ngefresh hati sampai gak tegang-tegang mulai ngaten lah. Entong riku. Yes. Jadi nggak mungkin sampai akan menyalahkan jalan orang lain. Jalan Anda lewat sini, tak akan mungkin menyalahkan mereka kalau memang sudah sampai ke akad.
Sing gegeran, yang fanatik iku masih jalan-jalan lho, masih mlaku-mlaku ning dalan ngumet-ngumet iki lho sing fanatik, sing gegeran iku. Estu Pak, sehingga muncullah yang namanya iku. Nek gak nggon aku gak bener. Udahlah, semuanya memang wajar kalau masih di perjalanan iku gegeran biasa. Enak lewat ning kene gak jeblok, enak lewat kono pavingan, enak singgat kono cor-coran, macem-macem tiang niku. Intinya betulno awake dhewe. Makanya lihat di Timur Tengah sampai terjadi pembunuhan seperti itu, karena itu khilaf makalah, khilaf pendapat dan lain sebagainya. Jadi Bapak, kembali pada pertanyaan tadi terkait apa mangrek lali aku roh ya. Nah ya, siapa yang dimaksud qolilan, hanya sedikit golongan kita yang masih ada di tauhid la ilaha illallah, nama dengan dia. Muhammad, jangan kau jelaskan tentang masalah ruh, sebab roh iku kullu amri rabbi. Terkait masalah perkara roh iku adalah urusan pangeranku. Maksudnya apa? Manusia itu kalau masih duduk di takholi tidak ada kapasitas Pak, kewenangan untuk bicara dengan ruh. Mohon maaf, siapapun kalau sudah masuk pada pembahasan ruh mesti dilokno sesat. Karena apa? Karena kita masih melihat makhluknya. Sebab dasar ayat sudah dikatakan itu yang membahas kecuali hanya Allah. Coba ayo adem-ademan pikir ya, wis ndase iku tabirono banyu, ayo diangen-angen di dalam diri Muhammad tanpa Allah. Bisa tah Muhammad mengatakan, ayo jawaban raimu? Nggak bisa. Oleh karena kita memandang dari kacamata makhluk inilah Pak, gara-gara itulah akhirnya ketika saat ada pembahasan tentang ruh dikatakan sesat. Tolong sedikit saja hatimu untuk melihat, meresapi apakah di situ tidak ada Allah. Kalau ada Allah, tolong lihat Allahnya. Kalau kau melihat Allahnya, pasti kau akan mengatakan memang benar ayat ini mengatakan yang membahas itu cuman Allah, manusia hanya sedikit sekali. Tapi Anda akan bisa masuk melihat Allahnya tatkala Anda sudah di muraqabah dan musyahadah baru Pak. Tapi ketika saat kita di luar musyahadah, pasti mandangnya kita makhluk. Contoh tadi, sing nubruk aku makhluk, yakin makhluk. Coba umpama ati sampeyan atine klason nang wis nang Allah, oh sing agawe iki sinubur aku Allah, protes nang sapa? Gak iso Pak. Akhirnya apa yang kukatakan, Pak gak apa-apa sampeyan, ngimpun kan urusan wis, kan urusan gini cara Jawa mendidik kita yang namanya nika lho nrimo ing pandum, atau bahasa kitab kita qanaah. Ada di situ belajar qanaah, belajar nrimo ing pandum apa yang diberikan Allah terhadap kita di situ. Sehingga wahai panjenengan ingkang diletakkan ekonomi baik, udah jadikan itu burukmu bertemu Allah. Wahai panjenengan yang sekarang diletakkan ekonomi terpuruk, udah jadikan dirimu untuk melihat Allah di situ. Seperti itu Pak. Jadi yang dimaksud orang yang sedikit pengetahuannya tentang ruh adalah golongan kita yang sebagai ahli hijab. Tapi ahli syuhud bukan perkarane makhluk itu yang menjelaskan, tapi Allah.
karena ahli syuhud hanya melihat yang aslinya siapa, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, ada lagi?